organisasi dan kepribadian atau perilaku, materi kelompok 11, yang mana ada pun materi pembahasan yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini yaitu fokus dan tujuan perilaku, sikap dan kinerja pekerjaan, kepribadian, persepsi, teori pembelajaran dalam membentuk perilaku, dan terakhir isu-isu kontemporer atau terkini dalam perilaku organisasi. Pertama, fokus dan tujuan perilaku. Fokus perilaku organisasi ini berfokus pada 3 bidang utama. Pertama, melihat perilaku individu. Kemudian kedua, berkaitan dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Ketiga, melihat organisasi dari aspek-aspek termasuk strukturnya, budayanya, serta kebijakan, serta bagaimana praktik sumber daya manusianya. Kemudian tujuan perilaku organisasi. Nah, tujuan perilaku organisasi yaitu pertama untuk menjelaskan, memprediksi, serta bagaimana pengaruh perilaku. Nah, 6 perilaku yang penting telah diidentifikasi. Pertama, produktivitas karyawan, yang mana ini menjelaskan tentang bagaimana suatu kinerja, efisiensi, dan efektivitas karyawan. Kemudian ketidakhadiran. Nah, ketidakhadiran ini adalah kegagalan untuk hadir di tempat kerja. Pekerjaan akan sulit diselesaikan jika karyawannya itu tidak hadir. Kemudian pergantian karyawan, yakni pengunduran diri permanen sukarela dan ada yang tidak sukarela dari suatu organisasi. Hal ini dapat menjadi masalah karena meningkatnya biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan, serta gangguan kerja. Kemudian keempat, perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCD. Perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCD ini adalah perilaku diskresioner yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal seorang karyawan, tetapi mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Kemudian yang kelima ada kepuasan kerja, yang merujuk pada sikap umum karyawan terhadap kerjaannya, apakah dia puas atau tidak. Kemudian perilaku buruk di tempat kerja. Perilaku buruk di tempat kerja adalah perilaku yang mana karyawan sengaja melakukan sesuatu yang tidak baik atau memberikan dampak negatif pada suatu organisasi. Kemudian sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik positif maupun negatif, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Nah, sikap ini dibagi menjadi 3 komponen, yakni komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Nah, komponen kognitif yakni sikap yang mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Misalnya, keyakinan bahwa diskriminasi adalah suatu perilaku yang salah. Kemudian kedua, komponen afektif adalah bagian emosional atau perusahaan dari suatu sikap dengan menggunakan contoh, saya tidak menyukai karena dia mendiskriminasi kaum minoritas. Kemudian ketiga itu komponen perilaku. Komponen perilaku adalah sikap yang mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Sebagai contoh, saya mungkin memilih untuk menghindari karena perasaan saya terhadapnya. Selanjutnya, ada pun konsep lain yang menarik minat luas. Ada 7 konsep. Pertama itu kepuasan kerja, keterlibatan karyawan dan komitmen organisasi, keterlibatan karyawan, sikap dan konsistensi, kemudian survei teori disonansi kognitif, survei sikap, dan terakhir implikasi bagi manajer. Nah, yang pertama kepuasan kerja, yakni seberapa puas karyawan serta bagaimana kepuasan dan produktivitas dari karyawan. Kemudian kepuasan dan absensinya, jika suatu karyawan puas maka ia akan
tidak pernah absen atau ia akan selalu hadir dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian kepuasan dan omset, dan kepuasan pekerja dan kepuasan suatu pelanggan. Kemudian kedua, keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi, yakni di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya penting bagi harga dirinya. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan ini yakni bagaimana suatu karyawan terlibat langsung dalam melakukan suatu pekerjaan yang ada di suatu organisasi. Kemudian sikap dan konsistensi. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang mencari konsistensi di antara sikap mereka dan antara sikap dan perilaku mereka. Kemudian teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif ini adalah suatu teori yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap atau antara perilaku dan sikap. Teori ini berpendapat bahwa ketidakkonsistenan tidak menyenangkan dan bahwa individu akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan, dan dengan demikianlah disebut disonansi. Kemudian survei sikap. Survei sikap ini contohnya adalah saya mempunyai kesempatan untuk menggunakan keterampilan atau kemampuan saya dalam pekerjaan saya. Nah, kemudian implikasi bagi manajer. Para manajer harus memperhatikan sikap karyawannya karena sikap tersebut mempengaruhi perilaku. Misalnya, karyawan yang puas dan berkomitmen memiliki tingkat pergantian karyawan dan ketidakhadiran yang lebih rendah. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian, selama bertahun-tahun para peneliti telah mencoba untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Ada dua pendekatan yang paling terkenal, yakni MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator dan model 5 besar. Nah, dari MBTI ini terbagi ada ekstroversi atau introversi atau sering disingkat dengan E atau I, kemudian penginderaan atau sering disebut dengan lambang huruf S, dan intuisi yang disimbolkan dengan huruf N. Kemudian ada pemikiran atau perasaan, yang mana pemikiran itu simbolnya huruf T, dan perasaan atau disimbolkan dengan huruf F. Kemudian ada penilaian yaitu huruf J, dan persepsi atau huruf P. Adapun contoh MBTI yaitu ISFP, yakni introversi, penginderaan, perasaan, dan melihat. Nah, tipe MBTI ini itu sensitif, baik hati, rendah hati, pemalu, dan ramah. Orang-orang seperti itu sangat tidak menyukai perbedaan pendapat dan akan menghindarinya. Mereka adalah pengikut yang setia dan cukup sering bersikap santai dalam menyelesaikan sesuatu. Kemudian model 5 besar. Model 5 besar ini ada ekstroversi, keramahan, stabilitas emosional, serta keterbukaan terhadap pengalaman. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan penting antara dimensi kepribadian ini dan kinerja pekerjaan, yaitu ada tipe kepribadian dalam berbagai budaya, kemudian emosi, dan kecerdasan emosional. Selanjutnya ada persepsi. Adapun pengertian dari persepsi adalah suatu proses di mana kita memberi makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan pesan sensorik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Faktor-faktor ini ada dalam pengamat, karakteristik pribadi individu tersebut akan sangat memengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, atau harapan. Hubungan target dengan latar belakangnya juga memengaruhi persepsi, seperti halnya kecenderungan kita untuk mengelompokkan hal-hal yang dekat dan hal-hal yang serupa bersama-sama. Terakhir, konteks di mana kita melihat objek atau peristiwa juga penting. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung pada makna apa yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Nah, adapun jalan pintas yang digunakan dalam menilai orang lain, teknik-teknik ini dapat berguna jika memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat dan menyediakan data yang valid untuk membuat prediksi. Namun, teknik-teknik ini tidaklah sempurna. Teknik-teknik ini dapat dan memang membuat kita mendapat masalah. Kemudian, implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi, bukan terhadap kenyataan. Selanjutnya adalah teori pembelajaran dalam membentuk perilaku. Ini ada 4, yaitu pertama pengkondisian operan, kedua pembelajaran sosial, ketiga shaping atau sebuah alat manajerial, keempat implikasi bagi manajer. Nah, pengkondisian operan adalah suatu perilaku, fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Kemudian pembelajaran sosial, yakni pengaruh orang lain merupakan hal penting dalam sudut pandang pembelajaran sosial. Besarnya pengaruh yang dimiliki model ini terhadap seorang individu itu ditentukan oleh 4 proses. Ada proses perhatian, proses retensi, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan. Kemudian shaping, sebuah alat manajerial. Ya, seperti memuji karyawan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik, maka itu disebut penguatan positif. Kemudian memberi penghargaan, perilaku yang diinginkan akan diulang. Memberi penghargaan atas respons dengan menghilangkan atau menarik sesuatu yang tidak menyenangkan adalah penguatan negatif. Kemudian implikasi bagi manajer. Karyawan akan belajar di tempat kerja. Satu-satunya masalah adalah apakah manajer akan mengelola pembelajaran mereka melalui penghargaan yang mereka alokasikan. Dan contoh yang memberikan atau mereka berikan atau memberikannya terjadi secara sembarangan. Kemudian isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. 1. Mengolah perbedaan generasi. Siapa sebenarnya generasi Y? Nah, generasi Y adalah suatu generasi yang hidup atau yang lahir sekitar 1982 sampai 1997. Kemudian mengatasi tantangan manajerial. Mengatasi tantangan manajerial itu yang mana manajemen pekerja Gen Y itu menyajikan beberapa tantangan yang unik. Konflik dan kebencian dapat muncul karena masalah seperti penampilan, teknologi, dan gaya manajemen. Kemudian itu yang kedua, mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Hal utama adalah mengenali bahwa hal itu memang ada. Berpura-pura bahwa perilaku negatif tidak ada atau mengabaikan perilaku buruk tersebut hanya akan membingungkan karyawan terhadap perilaku yang diharapkan dan dapat diterima. Meskipun ada perdebatan di antara para peneliti yang mempertanyakan apakah tindakan preventif atau tanggap terhadap perilaku negatif lebih efektif, pada kenyataannya keduanya dibutuhkan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, ketika karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka akan menanggapi, entah itu menanggapi dengan cara yang bagaimana.
2. Mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Mencegah perilaku negatif dengan menyaring calon karyawan secara cermat untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu dan menanggapi perilaku negatif yang tidak dapat diterima dengan secara dan tegas dapat sangat membantu dalam mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Namun, penting juga untuk memperhatikan sikap karyawan karena hal-hal negatif juga akan muncul di sana.